Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Pagi ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 23. Sekarang kita melihat saudara-saudara ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, ayat 4 ini begitu kontras dengan ayat yang sebelumnya, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tuhan membimbing ke air yang tenang, Tuhan membawa kepada rumput yang hijau, Tuhan menyegarkan jiwa dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang keempat ini begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Disebutkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, kenyataan hidup kita manusia demikian. Kadang ada suka, ada duka. Ada tertawa, ada menangis. Ada hari mujur, ada juga hari malam. Kita melihat saudara-saudara di dalam kitab Pengkhotbah, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Inilah kenyataan hidup setiap orang di dalam dunia ini. Tidak peduli dia sebagai orang percaya atau bukan sebagai orang percaya. Seringkali kita berkata, saudara-saudara, orang Kristen berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jawabannya, banyak lawan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Jawabannya sekali lagi, banyak lawan kita. Bahkan lawan-lawan yang begitu berbahaya, mengancam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Allah juga menyediakan hari mujur, juga Allah juga menjadikan hari yang malam bagi setiap orang. Supaya apa? Manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita tidak dapat berbangga sedikit pun tentang hari depan, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau Tuhan sebagai gembala kita, kita sebagai domba-domba yang tunduk kepada pimpinan, kepada tuntunan dari Sang Gembala Agung, maka dalam bahaya maut sekalipun kita tidak perlu takut. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Oleh Daud ketika dia bertemu dengan Jonathan, sahabatnya, anak dari Raja Saul. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 20 kita melihat ayat yang ketiga. Pengakuan Daud, dia berkata begini. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Jonathan tahu hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Saudara-saudara, kita bayangkan betapa ngerinya pengalaman dari Raja Daud. Dia mengungkapkan dalam satu gambaran, hanya selangkah saja jaraknya antara aku dan maut. Saudara-saudara, Tuhan seringkali izinkan hal-hal seperti ini datang kepada kita. Walaupun kita sebagai anak Tuhan yang sangat setia, yang sangat saleh, yang sangat menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi itulah kehidupan, kenyataan kehidupan. Ada kalanya suka, ada kalanya duka, ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis, ada kalanya beruntung, mujur, ada kalanya mengalami kerugian, kemalangan, dan lain sebagainya. Dalam semuanya itu, saudara-saudara, dalam semuanya itu kita harus menyadari bahwa itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Dalam semuanya itu kita harus menyadari ada Tuhan yang menyertai kita. Akan menjadi berbeda, saudara-saudara, hasilnya
ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Rasul Paulus dalam pengalamannya, dia menceritakan pengalamannya bersama dengan jemaat Korintus, saudara-saudara. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26, dia katakan demikian. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ada begitu macam banyak bahaya yang dilewati oleh Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya. Tetapi sebagaimana Raja Daud, Paulus dituntun oleh Tuhan. Dia tetap mengalami ketenangan sekalipun di tengah-tengah bahaya yang sangat-sangat mengancam. Saudara-saudara, tidak ada ketakutan terbesar dari manusia selain daripada ketakutan terhadap maut. Tidak ada. Maut adalah merupakan ancaman terbesar bagi manusia, tetapi juga sesuatu yang harus dihadapi, dilewati oleh semua orang. Ini harus kita sadari. Sekali lagi saudara-saudara, maut, kematian adalah merupakan ancaman yang paling mengerikan yang dialami oleh semua orang. Tetapi semua orang juga pasti harus menghadapinya. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, saudara-saudara, karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia telah menang, mengalahkan maut itu. Sehingga seperti firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 15, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yesus Kristus, Gembala Agung kita, Dia telah mengalahkan maut itu. Sehingga firman Tuhan berkata, sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Ingat saudara-saudara, hidup tidak selalu berjalan rata. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya susah, ada kalanya senang. Ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis, dan lain sebagainya. Dalam segala perkara, kita ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 13. Dalam segala perkara aku kuat menanggungnya di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan itu. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, firman Tuhan dengan tegas berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Semua orang bisa mengalaminya. Tidak ada sesuatu yang begitu istimewa seolah-olah hanya kita yang mengalami. Semua orang bisa dan sering menghadapi pencobaan yang kita alami. Tetapi bedanya, saudara, bedanya adalah apakah kita benar-benar yakin kita ada dalam bimbingan Sang Gembala Agung? Apakah kita mentaati suara tuntunan dari Sang Gembala Agung di tengah-tengah bayang-bayang maut itu, dalam lembah kegelapan itu? Ingat saudara-saudara, ketika kita berada dalam lembah kegelapan itu, kita akan melihat cahaya tuntunan Tuhan. Cahaya tuntunan Tuhan menuntun kita langkah demi langkah sampai kita keluar dari lembah yang panjang atau pendek atau lain sebagainya itu, yang dalam itu. Kita keluar dari sana dan kita akan melihat terang yang sesungguh-sungguhnya. Tenanglah hati kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Gembala Agung kita, Dialah cahaya yang akan selalu menuntun perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.